Ya, Mitra Muslim, jika Anda ingin merenovasi rumah, tapi Anda sibuk atau tidak mau pekerjaan molor dan takut budget membengkak sehingga proyek rumah Anda terbengkalai, silahkan hubungi Zamzam Renovasi untuk mendapatkan konsultasi dan survei gratis renovasi rumah. Hubungi 0811 354 0707 ya. Atau silakan kunjungi website dan sosial media zamzamrenovasi.com dan Facebook @zamzamrenovasi. Tadi kita sudah mendengarkan ya, ada 2 langkah untuk merenovasi rumah. Nah, masih ada 1 langkah lagi nih, 3 langkah mudah merenovasi rumah bersama Pak Arif Fahrudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi, juga Pak Joko Hadi Susuryono ST, Site Manager Zamzam Renovasi. Langkah berikutnya yang terakhir ini ya, apa ini Pak? Baik, alhamdulillah Mitra Muslim yang berbahagia dan Mas Nasir, izinkan tadi kan Ya. banyak yang bertanya, opo nggak rugi kan seperti itu. Iya, Jadi gini, saya jelaskan inspirasinya itu dari mana. Jadi di lingkungan saya itu ada masjid, terus kemudian itu ada pengusaha catering yang setiap Jumat itu beliau bisa menyumbangkan nasi untuk jamaah ya sebelum pandemi dulu itu. Cek enak yo begitu. Usaha bisnis tapi bisa beramal karena sesuai dengan core kompetensi beliau begitu. Sedekah ya. Iya, Sedekah. begitu. Kan artinya kan beliau ada pesanan kemudian bukan menyisihkan, mengalokasikan sekian untuk misalkan Jumat berkah bagi jamaah masjid sholat Jumat begitu. Enak ya begitu. Terus kemudian ada notaris begitu, teman saya notaris. Ya. Itu bolak-balik dapat telepon ya. Itu konsultasi tentang perizinan, konsultasi tentang hal-hal yang terkait dengan kenotarisan begitu. Beliau menyampaikan bahwa ini pro bono, gratis begitu. CNAI begitu. Jadi beramal kok CNAI kan gitu kan. Terus kita mulai berpikir kira-kira apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan core kompetensi kita. Tetapi di saat yang sama ini sangat membantu begitu. Sehingga saya melalui jaringan pribadi silahkan ayo kalau mau tanya mau konsultasi begitu. Sehingga teman-teman misalkan nggak di Surabaya, ada di Jakarta ya. Karena kalau jaringan ITS itu banyak di Jabodetabek, kalau nggak di Samarinda, nggak Kalimantan ya, tempat-tempat pertambangan dan sebagainya seperti itu. Ya. Itu sangat welcome sekali. Sangat welcome sekali kepada mereka dan siapapun yang ingin berkonsultasi begitu. Jadi bisa bersedekah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Iya, itu gitu latar ya. belakangnya begitu, latar belakangnya begitu. Dan kita punya keyakinan seperti yakinnya seorang supir bis salah satu merek ya yang suka balap-balap begitu. Dia itu punya keyakinan setiap nyalip itu kok mesti untuk penumpang. Oleh karena itu kenapa mereka itu kebut-kebutan itu saya tanya itu kenapa begitu kan? Ya, Mas pokoknya aku kalau bernyalip itu kok mesti untuk penumpang begitu. Jadi nyalip terus ya. Tidak dapat penumpang. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh kalau dalam doa kita Allahumma qsim min khosek ma yahulu baina wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighu bi jannatak wa minal yakin ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala digolongkan menjadi orang yakin ma tuhawwinu yang dengan keyakinan itu Allah akan memberikan kemudahan terhadap apapun yang tidak mengenakan di diri kita. Itu adalah sebuah keyakinan dan dari itu semua insya Allah akan mendatangkan keberkahan begitu. Itu yang melatar belakangi. Jadi kalau ada apa di belakang itu semua begitu, ini kita sampaikan begitu. Sehingga Mitra Muslim juga mendapatkan semangat itu ya. Betul. Dengan bergabung menjadi bagian dari mitra-mitra dari Zamzam Renovasi. Oke, langkah ketiga. Langkah ketiga tadi setelah yang pertama menginventarisir di internal kebutuhan keinginan, terus kemudian budgetnya berapa, terus kemudian yang kedua adalah konsultasi. Konsultasi tadi nanti akhirnya kita bisa menyesuaikan antara keinginan dan budget. Iya. Kalau konsultasi dengan Zamzam, keinginannya seperti apa, budgetnya seperti apa. Nanti insya Allah ada klik di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana pelaksanaan. Dalam kondisi normal, tentu nanti ada konsultan pengawas, begitu. Kemudian ada konsultan arsitek yang mengawasi apakah sesuai dengan desainnya, kan begitu. Terus kemudian nanti juga pengawasnya itu sendiri pengawasnya sendiri dan itu dilakukan sendiri. Nah itu idealnya seperti itu kalau kita itu punya waktu, kita itu punya skill atau kita punya resources ya untuk mengawasi, kemudian kita memantau, kemudian kita ada konsultan arsiteknya seperti itu.
Langkah ketiga itu semua insya Allah bisa kita bantu, dan itu karena core tugas kita, core kompetensi kita di situ. Dan sebenarnya dalam kondisi ideal ya bagaimana nanti beli materialnya biar tidak membengkak seperti apa, tukangnya biar produktif seperti apa, kan begitu. Jadi produktif itu artinya begini, antara uang yang dikeluarkan dan progres yang didapatkan itu harus sesuai begitu. Karena apa? Banyak sekali tanpa ada sebuah mekanisme pengawasan dalam proyek, tanpa mekanisme kontrol yang bagus begitu, kita sudah mengeluarkan sekian banyak untuk tenaga manpower, tetapi progres yang didapat nggak sesuai. Betul. Tapi sayangnya kita itu nggak bisa menjustifikasi karena apa? Yang di lapangan itu, yang mengerjakan itu jauh-jauh berpuluh-puluh tahun berpengalaman, sedangkan kita adalah basic kita bukan di situ. Sehingga ketika mengatakan, wah sampun ini sesuai dengan progres, kita nggak berdaya. Arep ngomong kelambatan, kita khawatir dikatakan kemeroh atau dikatakan memfitnah, tapi tak rasa-rasa nih, iki saya sudah mengeluarkan 70% progresnya kok kurang dari 50% ya, kan begitu. Nah, itu sering terjadi seperti ini Pak ya. Itu sering terjadi begitu. Atau karena kontraknya kurang manajemen yang baik, kemudian salah mengestimasi. Ya kalau kita tanpa ada pihak-pihak yang betul-betul serius, oh sagut gampil niku wis pokoknya, kan begitu. Pun toh kalau kula gampil niku. Jadi budget sekian saya cukup begitu. Nah, begitu. Kemudian tengah jalan, loh, yang saya maksud itu nggak seperti ini Pak, kan begitu. nambah lagi. Waktunya molor lagi gitu ya. Akhirnya molor lagi, membengkak lagi begitu. Maka proses-proses itu yang memang agak lama itu dalam artian adalah kita memastikan. Jadi keinginan seperti apa, desainnya seperti apa, biayanya seperti apa. Sehingga semua di awal udah beres, kemudian nanti ketika jalan tinggal kontrol dan evaluasi pekerjaan. Sehingga nanti itu sudah nampak ini tangganya bentuknya seperti apa, kamarnya seluas apa, kan begitu, catnya warnanya apa, kan begitu. Nanti volume pekerjaan itu berapa, item pekerjaan apa, itu sudah clear di depan. Kalau sudah clear di depan, maka ketika di tahap ketiga ini adalah tinggal mengeksekusi apa yang sudah ada di term of reference tadi. Ya, tinggal mengontrol dan evaluasi. Tinggal mengontrol seperti itu. Baik, Pak Joko ada yang ditambahkan? Iya, tambah sedikit saja. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak rumah tangga itu kebingungannya ini masalah demand power mungkin ya. Kebanyakan yang umum itu. Manpower ini kalau bahasa kitanya apa itu nih, Pak? Tenaganya yang mengeksekusi di lapangan ya. Iya, para pelaksana itu yang di lapangannya, para mandor, para pelaksana itu kebingungannya kan gitu. Kadang-kadang nanti ribet nyari gitu loh, nyari orang yang ke sana. Kalau dikasih orang misalkan dari tukang dari kampung, nanti skill tukangnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dan lain sebagainya. Kebingungan yang umum itu di situ. Jadi memilih skill tukang itu kan tidak semudah yang diharapkan seperti ibu-ibu itu. Kadang-kadang nanti tukang kampung begini tidak pernah bekerja di proyek kan gitu. Akhirnya kan terjadi di situ kebingungan mencari tukang yang bagus, yang itu. Problem pertama itu di situ. Kebanyakan mencari skillnya itu loh. Kok jangan-jangan tukangnya enggak bagus, jangan-jangan tukangnya itu yang dirasakan tukang. Kalau di kita kan sudah langsung lengkap semuanya mulai dari orangnya, resource-nya semua kita sediakan semua. Dari itu. Jadi enggak usah bingung lagi. Para ibu-ibu, bapak-bapak rumah tangga yang lain enggak usah bingung. Ya sudah serahkan ke Zamzam, tapi di awal ada diskusi, di awal ada semuanya sudah dirancang, kemudian dealnya seperti apa, keinginannya, harganya juga, budgetnya mitra musim ya, termasuk tadi untuk diurus dengan yang mungkin ada pembiayaan tertentu dan lain sebagainya. Udah selesai, jalan dan tinggal kontrol tahap terakhir ya Pak Arief dan Pak Joko. Iya, apalagi kondisi era modern seperti ini kan kadang-kadang ibu-ibu muda apalagi yang sama-sama sibuk bekerja itu nggak punya waktu. Gitu loh. Dia nggak mau ribet-ribet. Ngurusi orang yang lain makannya gimana, orangnya itu tukangnya itu ngasih makannya gimana. Kan pusing Pak. Betul. Kan makan siangnya siapa yang ngasih. Pusing sendiri, ngurusin hal-hal